Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan suatu aplikasi yang sangat bagus sekali untuk Bapak dan Ibu guru, yaitu aplikasi RPP 1 lembar versi 03. Aplikasi ini sangat penting sekali dan sangat berguna sekali untuk membantu Bapak dan Ibu dalam menyusun RPP. Kenapa? Karena aplikasi ini memiliki keunggulan. Yang pertama, sistem atau programnya berjalan otomatis. Kemudian mudah dan praktis penggunaannya dan sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 terkait penyederhanaan RPP. Jadi dengan menggunakan aplikasi RPP 1 lembar ini, Bapak dan Ibu tinggal melakukan 3 langkah saja. Yang pertama, input identitas, kemudian input materi, kemudian RPP-nya langsung jadi ya. Bagaimana caranya? Nah, karena aplikasi ini berbasis Excel, maka Bapak dan Ibu harus mengaktifkan makro ya. Oke. Caranya mengaktifkan makro adalah Bapak dan Ibu buka Excel ya. Saya menggunakan Excel 2010 atau Excel versi berapa silakan aja ya. Dibuka dulu. Kemudian klik file untuk mengaktifkan makronya ya. Klik file. Kemudian option, kemudian klik trust center, kemudian pilih trust center setting, kemudian pilih macro setting, kemudian pilih enable all macros, lalu klik OK ya, masih proses, lalu klik OK, maka makro di Microsoft Excel sudah aktif. Kita tutup saja. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi RPP 1 lembar versi 3 ini. Versi 3 ini memiliki keunggulan karena menyediakan 3 jenis atau 3 tipe RPP. Jadi Bapak dan Ibu setelah memasukkan database, maka RPP-nya langsung jadi. Ada 3 tipe RPP dan Bapak dan Ibu bisa memilihnya mana yang disukai ya. Oke, jadi 1 kali input maka Bapak dan Ibu memperoleh 3 RPP yang berbeda. Jadi tinggal pilih saja. Oke, penasaran? Langsung aja kita buka aplikasinya. Di sini berbasis Excel ya. Klik kanan, open. Kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan utama ya dari aplikasi RPP 1 lembar V03. Nah, setelah Bapak Ibu mengaktifkan makro Excel-nya, maka Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan ya username dan password di form login ini ya. Nah, saya akan memberitahu username dan passwordnya, yaitu username-nya adalah tamu, huruf besar semua ya tanpa spasi ya. Kemudian passwordnya juga tamu. Jadi username-nya tamu, passwordnya tamu, huruf besar semua, lalu klik login. Oke, login benar, oke. Klik oke lagi. Artinya setelah Bapak dan Ibu sudah berhasil login, Bapak dan Ibu siap ya untuk menggunakan aplikasi ini ya. Nah, di sini ada beberapa menu ya di menu utamanya. Di sini menu utama, ada menu input database, kemudian ada menu input hasil RPP. Di sini disediakan 3 jenis RPP, RPP tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan di sini ada petunjuk pemakaian ya. Ada 3 langkah yang mudah yang Bapak dan Ibu lakukan untuk menyusun RPP dengan aplikasi ini. Hanya menginputkan database saja, yaitu input identitas dan input materi, maka akan menghasilkan output RPP 3 jenis ini secara otomatis ya, tinggal print aja ya. Langsung saja kita klik input database. Nah, di sini di menu input database yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu harus menginput ya nama sekolah, nama kepala sekolah sampai ke kota tanggal RPP. Ini diisi semua ya. Kepala sekolahnya siapa, nama sekolahnya siapa, kepala sekolahnya siapa, kemudian ini kepala sekolah, nama guru, NIP guru, mata pelajaran, kelas semester berapa, tahun pelajaran, kemudian kota dan tanggal RPP. Ini diisi semua identitasnya. Kalau sudah diisi identitasnya, kita scroll ke bawah. Di sini Bapak dan Ibu harus menginputkan materinya. Ini akan saya jelaskan ya. Di sini ada
kolom ya nomor RPP. Di sini adalah nomor RPP 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya scroll banyak banget ya. Saya sediakan di sini untuk diisi Bapak Ibu ya. Ada 100 saya sediakan. Nah, di sini adalah nomor RPP pertama, kedua, ketiga. Ini yang akan saya jadikan contoh. Nomor RPP pertama, materi pokok atau submateri. Misalnya RPP pertama itu adalah KD-nya. KD-nya misalnya terkait operasi bilangan real ya. Tentu di sini materi pokoknya saya tulis di sini adalah operasi bilangan real. Nah, di KD ini terkait operasi bilangan real, di sini materinya ada pangkat akar logaritma. Jadi di RPP nomor 1, materi pokoknya adalah operasi bilangan real, kemudian dia akan membahas terkait pangkat atau eksponen, atau pembelajarannya terkait pangkat atau eksponen. Kemudian RPP nomor 2 masih ini di KD operasi bilangan real. Di sini materinya yang lebih spesifik lagi itu adalah terkait masalah akar ya untuk pembelajarannya. RPP nomor 3 masih KD-nya operasi bilangan real. Nah, di sini untuk pembelajaran adalah terkait logaritma. Nah, untuk materi pokok di sini jangan panjang-panjang ya. Saya kasih note di sini, materi pokoknya jangan terlalu panjang. Karena nanti berpengaruh di output RPP-nya nanti juga akan panjang juga. Karena di sini judulnya aplikasi RPP 1 lembar ya, diusahakan 1 lembar ya, jangan panjang-panjang ya. Materi pokoknya apa? Ini Bapak Ibu harus menentukan sendiri. Ini untuk RPP nomor pertama, saya tentukan materi pokoknya operasi bilangan real, kemudian pembelajarannya adalah terkait pangkat atau eksponen. Untuk input sisipan di sini, maksudnya nanti adalah sisipan di tengah tag ya. Ini ditulisnya di awalnya itu harus huruf kecil ya, dikasih note di sini. Input sisipannya diisi dengan materi pokok ya, dengan diawali huruf kecil gitu ya. Di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menginputkan contohnya 1, 2, 3 ini, materi pokoknya adalah operasi bilangan real, kemudian terkait pangkat, operasi bilangan real terkait akar, operasi bilangan real terkait logaritma, maka dengan menginputkan seperti ini, maka RPP-nya sudah langsung jadi. Yang lebih hebatnya lagi, RPP-nya langsung jadi 3. Ya, langsung kita kembali ke home, lalu kita lihat hasilnya di sini. Klik tipe pertama, perhatikan RPP-nya langsung jadi. Nah, kita lebih spesifik lagi ya. Kita lihat lagi RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini ada identitas. Identitas di sini udah terisi otomatis. Datanya dari mana? Datanya ini adalah dari identitas yang Bapak dan Ibu ketikkan di sini. Maka dia akan muncul di sini otomatis. Di sini ada nama sekolah, kepala sekolah, nama guru, ada NIP guru dan sebagai mata pelajaran. Yang kelas itu sudah muncul sendiri otomatis. Di bagian bawah juga sama, mengetahui kepala sekolah mana ini sudah muncul sendiri. Nama kepala sekolah, NIP-nya, guru mata pelajarannya, nama gurunya, NIP-nya itu sudah otomatis sendiri. Di sini ada tanggal pembuatan RPP-nya, udah otomatis. Ya, kemudian untuk tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian ini juga sudah otomatis sistem yang membuatkan. Jadi secara umum langkah-langkah pembelajarannya ini sudah dibuat oleh sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal menginputkan materinya, kemudian mau membahas apa. Oke, perhatikan Bapak Ibu untuk RPP ini contohnya ya. Di sini di pojok kanan atas di sini saya sediakan kolom atau baris ini ya, RPP nomor berapa. Kalau di sini RPP nomor 2, tadi RPP nomor materi pokok yang diinputkan RPP nomor 2 di sini itu adalah materi pokoknya operasi bilangan real dan dia pembelajarannya terkait akar. Kita lihat apakah betul. Ini RPP nomor 2. Kita lihat di sini RPP-nya. Ini tipe RPP yang pertama ya. Materi pokoknya terkait operasi bilangan real dan pembelajarannya dia berkaitan dengan akar. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan dapat memahami konsep bla 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 berkaitan dengan akar. Kegiatan pendahuluan seperti biasa, mengucapkan salam, memimpin doa, absensi, mengisi jurnal, bla 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 bla, sampai persepsi gitu ya. Sampai dia menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian cakupan materi dan seterusnya. Nah, di kegiatan inti di sini juga materinya sudah berubah ya, mengikuti pembelajaran apa yang mau disampaikan di RPP nomor 2, yaitu terkait akar. Ya. Peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran dan materi yang dipelajari. Peserta didik diminta menghubungkan
pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang dipelajari, yaitu tentang akar. Tuh udah berubah sendiri ya. Terus diminta mengamati gambar atau video dengan maupun membaca materi tentang akar. Jadi ada literasi juga. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang buat hipotesis. Nah, terkait apa? Materi akar. Di kegiatan penutup juga sama di sini, ya. Jadi melakukan kesimpulan, ya, terkait kegiatan pembelajaran terkait akar seperti ini. Ya, ada penilaiannya. Jadi udah otomatis. Ini adalah model RPP tipe pertama. Kalau tipe kedua bagaimana? Kembali ke home, kita klik RPP tipe kedua. Redaksinya udah beda lagi di sini. Nah, Bapak Ibu, di sini di RPP-nya ini tinggal print aja sebetulnya. Tinggal print. Klik di sini print out di sini. Klik review di sini. Kemudian pilih printernya apa, ya. Kemudian di sini udah formatnya A4, ini sudah bagus, tinggal print aja. Nah, kalau Bapak Ibu pengen men-CFS dalam bentuk PDF, mau dikirim atau dikumpulkan ke kepala sekolah atau mungkin pengawas ya sekolah, RPP-nya bentuk file, maka klik save as. Kemudian save as tab-nya ganti aja di sini PDF. Ini RPP nomor 3, maka di save dalam bentuk PDF. Klik save seperti itu kalau mau menyimpan dalam bentuk PDF. Kalau nge-print udah gini aja. Nah, ini. Jadi udah langsung jadi Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk RPP-nya Bapak Ibu tinggal bisa juga geser-geser ya Bapak Ibu ya. Ini raw-nya bisa digeser gini itu. Kalau misalnya ada tulisan yang numpuk itu bisa digeser gitu ya. Kalau misalnya nih di RPP yang satu lembar ini ya sesuai dengan surat edaran Mendikbud, itu kan intinya ada 3 ya, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian asesmen. Kalau memang media alat bahan sumber belajar mau tidak ditampilkan di sini, bisa caranya gini. Disorot seperti ini, kemudian klik kanan, hide. Artinya dia akan ngumpet gitu ya, akan hilang. Kemudian untuk penomorannya diganti dari nomor 1 lompat nomor 3, nomor 3-nya diganti jadi nomor 2. Nah, enter, bawah lagi, maka penilaian adalah nomor 3. Jadi penomorannya bisa diedit Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pengen memunculkan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian saja. Ini adalah RPP nomor 2. Nah, kembali ke home, ini tipe RPP yang ketiga ya. Klik di sini RPP tipe 3. Ini juga sama ini. RPP nomor 3 terkait apa? Terkait logaritma. Ya, tuh logaritma. RPP nomor 1 itu terkait pangkat. Oke, kita ganti di sini ya. RPP nomor 1. RPP nomor 1 kita ganti di sini nomornya. Operasi bilangan real, dia akan membahas setelah melaksanakan kegiatan melalui model problem based learning, siswa mampu menerapkan pangkat eksponen. Nah, ini berarti kan RPP terkait pangkat eksponen ya. RPM nomor 2 terkait apa? Terkait akar, maka dia juga akan berubah ya. Siswa mampu menerapkan akar. Kemudian di kegiatan pendahuluan juga sama ya. Kita lihat di sini. Sebelumnya siswa diarahkan literasi sebelum pembelajaran. Untuk menguatkan karakter, guru mengucapkan salam dan membiasakan siswa untuk berdoa, cek kebersihan kelas, menanamkan cinta tanah air dan kejujuran, dilanjutkan apersepsi tentang akar. Akar ini adalah RPP nomor 2, jadi sesuai dengan diinputkan di database tadi. Kalau RPP diganti nomornya nomor 3, ini nanti akan terkait logaritma. Materi pokoknya masih sama, operasi bilangan real, tujuan pembelajaran juga sudah berubah, yaitu menerapkan logaritma. Di kegiatan pendahuluan juga sama, sudah berubah, apersepsinya tentang logaritma. Ini kegiatan intinya ini sudah sesuai dengan fase-fase atau sintak di model problem based learning di sini ya. Oke, jadi ini sudah jadi. Bapak Ibu tinggal ngeprint aja ya. Jadi saya ulang lagi. Bapak Ibu tinggal nginput aja di database ini identitas, kemudian inputkan materi pokoknya ya di sini, maka RPP-nya langsung jadi. Ya, ada 3 tipe RPP. Dan Bapak Ibu silakan pilih. Ini RPP yang pertama bisa di print ya. Kemudian RPP kedua juga tinggal ngeprint. Ini udah siap sekali ya RPP-nya Bapak Ibu. Cukup mudah sekali untuk menyusun RPP-nya. Ya, sekali lagi dengan menginputkan database identitas dan materi pokok RPP maka langsung jadi. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan bagaimana aplikasi RPP 1 lembar ini sangat membantu Bapak Ibu dalam menyusun RPP.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.